malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu, 15 ribu? Entar gua nih kalau tembus 100 juta, entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya, wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu, sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan. Dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri, jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya. Karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia.
Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat. Pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan. Karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas, kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas, nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, nggak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur, sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun, itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik.
Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua. Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya. Dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh, ini bisa panen besar ini rahasianya apa, Pak? Oh, pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dahulu, baru kemudian pupuknya nyusul.
Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep sembuh. Sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan. Ntar waktunya baik ya baik dah. Udah ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot. Lo juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga. Bagaimana cengoran lo yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan. Dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin. Boleh jadi dia kaya, kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah. Di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah. Tidak terikat kepada faktor lain. Tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya. Mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil, paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin.
Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah. Apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk 4 bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang nggak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, nggak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat bajai bisa dijudiin. Mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya, saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu bayang apa enggak, agamanya kuat apa enggak. Sebab ya tentu tidak ada dukun yang jelek, karena pada umumnya penyakit dukun itu kan nyohor, iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang, kita dukun, ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa 5 menit baik. 5 menit padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri.
Mukanya sudah kremot, nggak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan, akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silakan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah, obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepet baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang nggak sakit-sakit lagi, tapi nggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh, meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya nggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta di sini seember, ya luber. Lebihnya nggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya. Tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri. Ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Oh, sembahyang ditemenin malaikat. Lah sembahyang baru seminggu mulai. Itu malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black apa kualitas white? Aspal apa cat putih? Sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya. Tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Malas berusaha. Orang kalau sudah terlalu asik berkhayal, menghitung bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, 1 minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu 15 ribu? Entar gua nih kalau tembus 100 juta entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya wallahu a'lam.
Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita.